Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentang pemberdayaan masyarakat kecil ya. Kemarin saya sidak ke beberapa lokasi parkir ya. Ada beberapa koordinator parkir ya, mulai di pasar ya, ada 2 lokasi ya. Terus ada di Taman Kopo ya. Terus juga ada di jalan depannya pom bensin Pertamina ya, juga berusaha saya datangi. Ya memang rata-rata mereka ini nggak punya jiwa bisnis ya, karena yang dilakukan ya parkir ya. Nah, juga saya belum menemui kayak pemulung sampah. Pastinya pemulung sampah juga ya mungkin nggak punya jiwa bisnis ya, tapi dia punya keinginan. Nah, yang kemarin yang di depan Pertamina itu ada keinginan mau ternak lele ya, atau ternak nila. Terus yang di pasar kemarin ada keinginan bikin ternak belut ya. Ya untuk yang satunya tadi dia pedagang sayur. Jadi tukang parkir, dia juga punya kegiatan jualan sayur. Nah dari sini terkait dengan programnya presiden ya, katanya UKM naik kelas ya. Ya memang harus ada pendampingan ya, harus ada pendampingan. Makanya kami sangat berkeinginan Kang Deddy ini mulai sidak ya ke desa ya. Dari mulai sidak ke desa ya terkait dengan penggunaan anggaran ya, dana ADD ya yang cukup besar. Di saat satu wilayah tadi misalkan bangunan fisiknya itu dirasa sudah cukup ya, jadi pengalokasian anggaran itu bisa difokuskan katanya dengan pengentasan kemiskinan ya. Dari sinilah besar harapan kami kayak peran BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa ini bisa efektif. Nah kami dari Teliti ya, Televisi Lingkungan Sayati, ini kami siap membantu ya, sukses kaitannya dengan pemberdayaan wong cilik tadi ya. Dari beberapa keinginan tadi ya, dari sinilah ya peran channel YouTube ya yang kita fungsikan sebagai TV Lingkungan Sayati tadi. Nah bagaimana kegiatan yang diusulkan tadi, misalkan ada bantuan ya, atau pinjaman lunak atau bagaimana, bagaimana setiap aktivitasnya tadi ya itu minimal 1 minggu harus bikin konten ya tentang berprosesnya usahanya ya, misalkan ternak lele misalkan dari 2000 bibit misalkan ya, itu dalam 1 minggu itu misalkan ada yang mati berapa, itu harus diliput ya, diinformasikan ya. Begitu juga ternak belut ya, dan yang lain sebagainya ya. Jadi kewajiban untuk mengupload aktivitas usahanya di YouTube ini menjadi satu persyaratan terkait dengan pendampingan kami ya sebagai Rumah YouTube Indonesia ya. Sehingga teman-teman yang sudah berkegiatan di jalanan tadi itu ada pendampingan. Jadi pendampingannya simpel. Kan Pak Prabowo kan nggak menghendaki adanya misalkan FGD ya, pembinaan ya, pembinaan yang tidak berujung. Nah, jadi kami mengajak ya kepada pemerintah ya, khususnya pemerintah desa tadi dengan keberadaan BUMDes, berpikirlah yang simpel ya. Berpikir yang simpel ya, bagaimana anggaran-anggaran yang ada tadi betul-betul dialokasikan dan di-up di YouTube. Karena ini sudah eranya transparan, eranya terbuka ya.
namanya sudah ndak usum ya, kalau kita itu masih punya jiwa-jiwa korup ya, itu sudah kita buang. Soalnya pasti akan ketahuan ya. Nah, ini memang ada semacam dilematis ya. Jadi mau nggak mau pemerintah harus jujur ya. Ini memang perjalanan bangsa ya. Jadi pergantian kepemimpinan Presiden kita Prabowo Subianto dan Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi tadi, ini menurut hemat saya ini memang ada sesuatu yang sangat mendasar ya di dalam mengelola pemerintahan. Kayak misalkan Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi banyak pos-pos anggaran yang harus dipangkas, banyak pos-pos anggaran yang harus ditiadakan, banyak juga kegiatan-kegiatan yang juga tidak boleh dilakukan. Nah, dari sinilah ya kaitannya dengan program efisiensi anggaran tadi ya. Makanya kami siap ya, teliti ya, menjadi sebuah percontohan ya, bagaimana mengentaskan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan ya masyarakat yang di bawah. Nah, harapan saya dengan adanya TV channel YouTube ini ya, yang kita fungsikan sebagai TV lingkungan tadi, gampangannya dari dinas sosial misalkan ya, itu bisa memantau ya. Jadi aktivitas di desa saya tadi kaitannya dengan yang mendapat bantuan tadi cukup dipantau lewat YouTube channel yang ada. Nah, dari situlah ya kami siap ya. Nah, kami siap ya sebagai TV lingkungan desa Sayati ya. Kami sudah ada koordinasi dengan Pak RT, Pak RW, bagaimana mulai menyusun satu program usaha ya. Dan semoga ini menjadi sebuah pemodelan ya, pemodelan kaitannya dengan pengentasan kemiskinan berbasis media sosial. Saya mantan ASN ya, jadi saya sangat paham. Saya pernah mendatangi salah satu dinas sosial ya waktu di Malang. Dari dinas sosial tadi gampangannya memberikan satu respon yang sangat rendah ya terhadap ide-ide saya ya, karena ide-ide saya ini dianggap nggak ada di dalam rencana program kegiatan dari dinas. Nah, dari sinilah harapan saya para ASN ya, para pejabat tadi merubah mindsetnya, mau berinovasi ya, mau berkreasi ya. Kita ini zaman-zaman sudah zaman teknologi. Bagaimana banyak kegiatan yang bisa dipangkas. Ya, jadi lebih ke realistis. Ya, jadi nggak usah melakukan pembinaan, mendatangkan sekian orang. Padahal sekian orang yang didatangkan tadi tidak punya keinginan untuk usaha, ya akhirnya ya nol. Ya. Nah, dari situlah ya, kita berpikir praktis saja. Ya. Jadi saya langsung ke lokasi-lokasi parkir. Ya, saya ingin nanti polisi cepek ya, itu kita koordinir. Ya. Bagaimana kalau mereka tadi kita berikan peluang untuk punya usaha. Pasti yang dipermasalahkan memang bantuan modal. Itu memang klasik sudah. Tapi bagaimana di saat ada bantuan modal pun ya, ini betul-betul terprogram, terencana, dan pengawasannya itu waskat banget. Hanya apa? Dari pelaku-pelaku anak jalanan tadi misalkan mengawali sebuah usaha, itu harus ada kesepakatan ya, siap sukses dan siap untuk diaudit. Setiap minggu harus melaporkan aktivitas kegiatan bisnisnya ya, sehingga pemerintah dengan mudahnya melihat perkembangan pelaku-pelaku usaha yang dibantu tadi dengan YouTube channelnya. Semoga ini menjadi sebuah pemodelan, dan besar harapan kami Kang Deddy juga segera sidak ke desa-desa ya. Dan pemerintah memang harus memberikan satu kelonggaran ya, karena kepemimpinan Prabowo ini ya, ini betul-betul ada perubahan yang mendasar. Nah, perubahan yang mendasar kaitannya dengan transparansi inilah yang harus ada semacam pengampunan lah ya kepada desa-desa ya, mungkin yang selama ini
dianggap pengawasan penggunaan anggaran ini terlalu longgar sehingga banyak yang ceroboh, ya. Dari sini supaya ada pengampunan, ya. Pengampunan ya dalam arti, ya. Begitu juga kaitannya dengan pelaksanaan pilihan kepala desa. Ya, saya kira para kandidat yang menginginkan ya misalkan maju di pilkades atau di pileg segala macam, manfaatkan YouTube ini. Makanya Kang Deddy juga ada semacam komitmennya bahwa YouTube ini akan menjadi sebuah wacana, sebuah inspirasi, ya, berpengaruh di pilihan bupati, pilihan kepala desa, pilihan gubernur, ya contoh menurut saya Kang Deddy inilah, ya. Dan Kang Deddy yang perlu dicatat, ya, Kang Deddy ini ya sebagai gubernur, ya, dia ada 2 tanggung jawab yang harus pertanggungjawabkan, ya. Pertama, dia sebagai seorang muslim, ya, dia akan pertanggungjawabkan ya segala kepemimpinannya di akhirat, ya. Dan yang kedua, ya, karena Kang Deddy ini juga begitu mengedepankan adanya budaya, yang memunculkan adanya budaya menjadi sebuah karakter, ya, sebagai seorang pemimpin, ya. Ini di saat Kang Deddy misalkan melakukan korup, ya, pastinya, ya, pelaku-pelaku budaya tadi ya karena merasa ditipu, dia juga akan marah, ya. Dia juga akan memberikan sanksi. Ya, bisa jadi Kang Deddy bisa diusir dari Jawa Barat. Jadi kan tanggung jawab moral yang cukup berat, ya, sebagai seorang pemimpin, dan ini memang yang harus diemban. Makanya menurut saya Kang Deddy ini luar biasa. Makanya dengan adanya tanggung jawab dunia dengan budayanya, akhirat dengan agamanya, ya kan? Ya. Dari sini menjadi style seorang gubernur, ya. Harapan kami Kang Deddy ini menjadi salah satu figur yang harus dicontoh semua gubernur di Republik ini, ya. Jadi di saat dia korup itu ada sanksi secara tradisional, ya. Mungkin akan dikucilkan, mungkin akan diusir atau bagaimana, ya. Di saat secara keagamaan pertanggungjawabannya akhirat, ya. Semoga kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, ya, begitu luar biasanya, kalaupun dia belum dilantik sebagai gubernur sudah mampu berkoordinasi dengan bupati-bupati, wali kota yang akan dipimpinnya, dan berani sidak, ya. Sidak, ya, kalaupun sifatnya itu masih bersifat non formal, ya, karena beliaunya belum dilantik menjadi gubernur, tapi beliaunya punya nyali, ya, untuk mulai masuk ke dinas-dinas, ya. Ini menurut saya langkah berani, ya, dari Kang Deddy, dan ini yang perlu diteladani. Intinya apa? Jangan takut di saat tujuannya itu benar. Kang Deddy ini begitu aja, ya. Jadi jangan takut di saat langkah itu benar. Ya, kalaupun belum dilantik sebagai gubernur, masih sebagai rakyat itu berpotensi memang, rakyat itu punya peluang, ya, untuk mempertanyakan berbagai program, katanya dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya, semoga pencerahan kultum sebelum salat subuh ini, ya, memberikan satu pencerahan, ya, kepada pemerintahan, mulai pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, ya, pemerintahan provinsi, ya. Semoga Pak Prabowo juga mendengar, ya. Kami siap, ya, mengentaskan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang paling bawah, memanfaatkan program Rumah YouTube Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.